Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Abdullah dari kelompok 6. Ya, tadi sudah dijelaskan tentang lingkup iman dan lingkup agama. Terus fungsi agama bagi manusia itu kan ada 3. Yang pertama itu fungsi edukatif, tadi sudah dijelaskan. Yang kedua fungsi penyelamatan, sudah dijelaskan juga. Nah, saya ini kebagian yang fungsi pengawasan sosial. Lah, pada umumnya manusia entah dari zaman bahari, entah dari zaman modern mempunyai keyakinan yang sama bahwa kesejahteraan kelompok sosial khususnya dan masyarakat besar umumnya tidak dapat dipisahkan dari kesetiaan kelompok atau masyarakat itu kepada kaidah-kaidah susila dan hukum-hukum rasional yang telah ada. Didasari pula bahwa penyelewengan terhadap norma susila dan peraturan yang berlaku mendatangkan malapetaka dan kesusahan yang pada waktunya melemahkan fungsi masyarakat. Kenalan remaja, pembunuhan dari kualitas yang biasa hingga yang sadis. Lah, peperangan antara bangsa dengan alat-alat penghancuran yang mengerikan adalah beberapa contoh sebagai berikut. Yang pertama, membenarkan pernyataan yang di atas. Misalnya, masalahnya menjadi lebih sulit apabila pelanggaran kaidah moral itu dilakukan oleh oknum atau instansi pemerintah yang sah. Misalnya tindakan yang melanggar keadilan dan hak-hak asasi manusia dalam bentuk penindasan silema. Penahanan warga negara yang kelewatan batas dan lain-lain. Berkaitan dengan variabel norma susila dan kesejahteraan, penyelewengan dan keresahan di atas pernyataan. Apakah agama mempunyai kompetisi? Suatu wewenang yang diakui oleh masyarakat pada umumnya. Kalau iya, maka timbul pertanyaan lain dengan cara yang bagaimana agama melaksanakan wewenang itu. Berdasarkan dengan variabel-variabel norma susila dan kesejahteraan, penyelewengan dan keresahan di atas dipernyatakan. Apakah agama mempunyai kompetisi? Suatu wewenang yang diakui oleh masyarakat pada umumnya. Kalau iya, maka timbul pertanyaan lain dengan cara berbagaimana melaksanakan wewenang itu. Berbagaikan kesadaran umum yang benar-benar ada pada manusia, pada semua pemeluk agama yang didukung oleh tindakan yang diambil instansi keagamaan dari zaman ke zaman terhadap penyelewengan kaidah asusila yang mengganggu kesejahteraan umum. Dapat ditarik kesimpulan berikut. Yang pertama, agama, instansi agama mempunyai fungsi pengawasan sosial, social control. Yang B, instan agama mempunyai fungsi profetis atau kenabian atau fungsi kritis. Lah, ini tugas saya untuk menjelaskan fungsi pengawasan sosial ini sudah jelas. Kita lanjut kepada materi berikutnya tentang agama dan stratifikasi sosial dalam masyarakat.